Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipka Dianti Haris dengan NIM 192904214 dari kelas PTKC akan menjelaskan materi mengenai proses dalam sistem terdistribusi. Thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Kontrol thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Banyak sistem operasi modern telah memiliki konsep yang dikembangkan agar memungkinkan sebuah proses untuk memiliki eksekusi multi-thread, agar dapat secara terus-menerus mengetik dan menjalankan pemeriksaan ejaan di dalam proses yang sama. Maka sistem operasi tersebut memungkinkan proses untuk menjalankan lebih dari satu tugas pada satu waktu. Suatu proses yang multi-thread mengandung beberapa perbedaan alur kontrol dengan ruang alamat yang sama. Keuntungan dari multi-thread meliputi peningkatan respon dari pengguna, pembagian sumber daya proses, ekonomis, dan kemampuan untuk mengambil keuntungan dari arsitektur multiprosesor. Thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread_id. Program counter, register set, dan stack sebuah thread berbagi kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut lightweight proses. Sebuah proses tradisional atau heavyweight proses mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Perbedaan antara proses dengan thread tunggal dengan proses dengan thread yang banyak adalah proses dengan thread yang banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satuan waktu. Keuntungan thread yaitu keuntungan dari program multi-threading dapat dipisah menjadi 4 kategori. Yang pertama, responsi, membuat aplikasi interaktif yang menjadi multi-threading. Dapat membuat sebuah program terus berjalan meskipun sebagian dari program tersebut diblok atau melakukan operasi yang panjang. Karena itu dapat meningkatkan respons kepada pengguna. Sebagai contohnya dalam web browser yang multi-threading, sebuah thread dapat melayani permintaan pengguna sementara thread lain berusaha menampilkan image atau gambar. Yang kedua, berbagi sumber daya. Thread berbagi memori dan sumber daya dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Keuntungan dari berbagai kode adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi yang sama. Yang ketiga yaitu ekonomi. Dalam pembuatan sebuah proses banyak dibutuhkan pengalokasian memori dan sumber daya. Alternatifnya adalah dengan penggunaan thread. Karena thread berbagi memori dan sumber daya proses yang memilikinya, maka akan lebih ekonomis untuk membuat, dan context switch thread akan susah untuk mengukur perbedaan waktu antara proses dan thread dalam hal pembuatan dan pengaturan. Tetapi secara umum pembuatan dan pengaturan proses lebih lama dibandingkan thread. Pada Solaris, pembuatan proses lebih lama 30 kali dibandingkan pembuatan thread, dan context switch proses 5 kali lebih lama dibandingkan context switch thread. Yang keempat, utilisasi arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multithreading dapat sangat meningkat pada arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Pada arsitektur prosesor tunggal, CPU menjalankan setiap thread secara bergantian, tetapi hal ini berlangsung sangat cepat.
sehingga menciptakan ilusi paralel. Tetapi pada kenyataannya hanya satu thread yang dijalankan CPU pada satu satuan waktu atau satu satuan waktu pada CPU biasa disebut dengan time slice atau kuantum. Yang berikut ada multi-threading model. Ada 3 model, yaitu yang pertama many-to-one model. Model many-to-one model memetakan banyak user level thread ke satu kernel thread. Pengaturan thread dilakukan di user space. Oleh karena itu, ia efisien, tetapi ia mempunyai kelemahan yang sama dengan user thread. Selain itu, karena hanya satu thread yang bisa mengakses thread pada suatu waktu, maka multiple thread tidak bisa berjalan secara paralel pada multiprosesor. User level thread yang diimplementasi pada sistem operasi yang tidak mendukung kernel thread menggunakan many-to-one model. Yang kedua ada one-to-one model. One-to-one model memetakan setiap user thread ke kernel thread. Ia menyediakan lebih banyak konkurensi dibandingkan many-to-one model. Keuntungannya sama dengan keuntungan kernel thread. Kelemahan model ini adalah setiap pembuatan user thread membutuhkan pembuatan kernel thread. Karena pembuatan thread bisa menurunkan performa dari sebuah aplikasi, maka implementasi dari model ini membatasi jumlah thread yang dibatasi oleh sistem. Contoh sistem operasi yang mendukung one-to-one model adalah Windows NT dan OS 2. Yang berikut ada one many-to-many. Model many-to-many multiplex banyak user level thread ke kernel thread yang jumlahnya lebih kecil atau sama banyaknya dengan user level thread. Jumlah kernel thread bisa spesifik untuk sebagian aplikasi atau sebagian mesin. Many-to-one model mengizinkan developer untuk membuat user thread sebanyak yang ia mau, tetapi konkurensi tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang bisa dijadwal oleh kernel pada suatu waktu. One-to-one menghasilkan konkurensi yang lebih, tetapi developer harus hati-hati untuk tidak menciptakan terlalu banyak thread dalam suatu aplikasi. Atau dalam beberapa hal, developer hanya bisa membuat thread dalam jumlah yang terbatas. Baik, sekian penjelasan saya mengenai proses pada sistem terdistribusi. Mohon maaf jika ada kesalahan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.